Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Literasi Teknologi dan Ilmu Komunikasi dengan beranggotakan yang pertama, ada Lili Melati dengan ujung NIM 66, angkatan 2019 kelas Indralaya. Yang kedua ada Salsabila Syafika dengan ujung NIM 54, angkatan 2019 kelas Palembang. Yang ketiga ada Nur Aini Dita Prahesti dengan ujung NIM 30, angkatan 2019 kelas Palembang. Dan yang terakhir ada Putri Aditya Pratiwi dengan ujung NIM 14, angkatan 2020. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi pembelajaran berbasis web, yaitu Teachmin. Teachmin adalah aplikasi lengkap untuk sekolah, lembaga pembinaan, guru, dan siapa saja yang ingin mendigitalkan dan mengelola ruang kelas mereka. Teachmin ini memudahkan siswa dan guru untuk terhubung di dalam dan juga di luar institut mereka. Kelas Teachmin dan fitur LMS atau Sistem Manajemen Pembelajaran membantu Anda mengerjakan kuis atau juga tes, berbagi materi pelajaran, berbagi pekerjaan rumah, berkomunikasi atau mengobrol dengan siswa, mengikuti kelas online langsung, merekam kuliah langsung, mengajar menggunakan papan tulis digital, dan juga memantau kehadiran, kinerja, dan lainnya. Berikut ini cara penggunaan Teachmin. Yang pertama, kalian buka browser kalian atau Google Chrome, lalu searching Teachmin. Nah, kemudian klik online class app. Nah, pada bagian ini kalian sudah masuk ke Teachmin, lalu klik login. Nah, di sini login or sign up as, kita pilih teacher karena di teacher ini lebih banyak fitur yang bisa digunakan, lalu klik next. Kemudian isi nomor handphone kalian atau nomor WA. Get OTP. Lalu masukkan nomor OTP yang telah dikirimkan di WA kalian oleh Teachmin ini. Submit OTP. Nah, di sini karena saya sudah pernah masuk sebelumnya, jadi saya tidak perlu mengisikan biodata. Setelah tadi kalian akan diarahkan untuk mengisi biodata seperti nama kelas, nama kalian, lalu kelas seperti apa yang akan kalian ajar, seperti itu. Nah, pada menu ini terdapat fitur live atau kita tahu Zoom meeting ya. Nah, itu bisa digunakan dengan mengklik go live, nanti akan terarah ke live-nya atau ke meetingnya. Nanti kalian bisa meng-share meeting itu kepada siswa dengan nomor yang tertera di dalam meeting tersebut. Kemudian di dalam meeting tersebut kalian juga bisa memanfaatkan fitur papan tulis ya, whiteboard. Di situ bisa dimanfaatkan dan ditulis oleh siswa maupun guru. Nah, kemudian di bawahnya ada view attendance. Di sini daftar hadir siswa. Jadi siswa bisa mengisi daftar hadir di sana. Seperti ini tampilannya. Dan bisa di-download juga. Kemudian ada timetable. Ini jadwal ya, jadwal kuliah atau jadwal pelajaran. Nah, itu bisa digunakan, diklik Thursday, Monday, lalu diatur waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Bisa juga ditambah slot, misal dalam satu hari ada 2 pelajaran, seperti itu. Nah, di situ ada about teacher, bisa menambahkan tentang guru. Bisa ditulis apa ya. Tinggal ditulis, lalu diklik save. Kemudian ada about classroom, tentang kelasnya, bisa ditambahkan deskripsi, ditulis lalu diklik save. Oke, pada fitur yang kedua ada fitur student. Nah, di sini tertera siswa-siswa yang mengikuti kelas kita. Jadi caranya kalian tinggal men-share itu ID kelas kita atau bisa menggunakan WhatsApp langsung. Nah, pada fitur ini nanti akan ada pilihan untuk menerima atau menolak siswa tersebut. Nah, ini contohnya sudah saya terima siswanya, jadi ada di sini. Kemudian ada fitur recording. Nah, pada fitur recording ini meeting yang telah kita lakukan tadi akan tersave atau tersimpan secara otomatis sehingga guru maupun siswa bisa mempelajari lagi pertemuan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada fitur tes. Caranya klik create test.
Nah, di situ ada dua pilihan, bisa mengupload soal dalam bentuk dokumen maupun dalam bentuk soal yang terdapat pada Teachmin ini. Kita pilih yang di atas, lalu pilih, tentukan tipe soalnya. MCQ ini soal pilihan berganda. Tinggal masukkan soal yang kita inginkan. Seperti itu, apa saja unsur-unsur dalam cerpen. Kita tambahkan pilihannya, bisa menambahkan gambar juga jika pilihan tersebut terdapat gambar untuk penjelasan. Seperti itu. Amanat. Option yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jika ingin menambahkan pilihan, kalian bisa mengklik add option. Seperti itu. Saya ingin 4 saja, lalu save question. Nah, di sini sudah tertera satu soal yang telah kita buat. Add more question pada soalan ini, lalu dipilih tipe soal yang ingin kalian pilih, seperti subjektif, fill in. Ya, seperti itu. Saya pilih subjektif. Fill in the blank. Ada number, lalu multiple select, true or false. Ya, seperti itu. Ini tipe-tipe soal yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi ini. Misalnya cerpen adalah cerita bergenre fiksi. Kemudian kalian bisa tambahkan penjelasan agar siswa lebih mengerti tentang soal tersebut. Lalu save question. Ya, seperti ini soal yang kedua. Nah, kemudian saya tambahkan lagi tipe soal selanjutnya. Yang ini memuat pernyataan dan alasan. Jadi siswa akan memilih pernyataan yang tepat, alasan yang tepat, atau seperti apa dari persoalan yang kita buat tersebut. Contohnya, cerpen bergenre fiksi karena penciptaannya berdasarkan khayalan. Ya, itu pernyataan yang tepat dan alasan yang tepat. Nah, kemudian kita pilih save question, lalu preview test. Lalu kita ganti nama tesnya. Saya contoh, klik save. Nah, di situ memuat tanggal, terus batas waktu, kapan itu. Lalu nanti di sebelah situ akan ada hasil dari tesnya, tapi itu tidak terlihat ya. Kita klik save. Nah, sudah muncul tes yang telah kita buat. Kemudian pada fitur chat, nah di sini berisi chat grup SMP maupun chat siswa yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ada fitur notice board. Di sini add notice board, lalu kita pilih seperti itu apa yang ingin kita umumkan kepada siswa. Kemudian ada menu homework, create homework. Klik create homework. Nah, di sini bedanya kita hanya bisa memasukkan dalam bentuk file. Oke. Berbeda dengan tes tadi. Kalau tes tadi bisa bermacam-macam bentuknya. Kalau ini hanya file. Nah, seperti itu. Kita add file terus continue. Dan terakhir ada menu study material. Nah, di sini sebagai bahan ajar siswa, klik add new. Kemudian create folder. Lalu kita namakan folder tersebut apa? Materi cerpen. Create folder. Lalu bisa kita tambahkan upload file dalam bentuk PPT maupun file apapun itu. Lalu kita bisa menambahkan video YouTube maupun video kita sendiri. Tambahkan judul maupun penjelasannya. Kalau YouTube kita tambahkan judul, lalu linknya, lalu penjelasannya. Seperti itu. Dalam menu ini, siswa bisa mengulangi lagi pelajaran yang telah dilakukan. Pada link YouTube tersebut bisa memutarnya secara langsung. Baik, berikut ini media yang kami sediakan untuk materi teks cerita pendek kelas 7. Sebagai berikut. Di sini kami menyediakan materi teks cerpen berupa teori yang harus dipahami siswa terlebih dahulu. Di sini siswa bisa
memahami definisi dari cerita pendek hingga unsur pembangun cerita pendek. Dari unsur tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, hingga amanat. Setelah siswa mengetahui dan memahami dasar-dasar ataupun teori dari teks cerita pendek, siswa nanti akan diarahkan untuk membuka link YouTube berupa link cerita pendek yang berjudul Surat yang Tak Pernah Sampai sebagai media audio visual yang kami sematkan di multimedia interaktif ini. Oke. Suratmu itu tidak akan pernah terkirim, karena sebenarnya kamu hanya ingin berbicara pada dirimu sendiri. Kamu ingin berdiskusi dengan angin, dengan wangi 11 tangkai setiap malam yang kamu beli dari tukang bunga berwajah. Dengan mendengarkan cerita pendek yang dibacakan dan divisualkan oleh media audio visual berupa link YouTube yang disematkan, di sini siswa diharapkan dapat menyimak dengan baik dan memahami materi teks cerpen setelah materi berupa teori yang kami sediakan tadi. Nah, setelah siswa mengakses materi teks cerpen yang sudah disediakan, kami akan mengarahkan siswa pada materi teks cerpen yang kami buat menjadi tes atau teachment assessment ini, yang akan semakin meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi teks cerpen yang sudah diberikan pada studi material tadi. Nah, di sini kami menyediakan 10 soal. Yang pertama ada soal pilihan ganda. Yang kedua ada multiple select. Kemudian tipe soal fill in the blanks. Lalu tipe soal assertion and reasoning, di mana assertion ini berisi pernyataan sepakat atau tidak sepakat. Kemudian reasoning ini alasan kenapa sepakat atau tidak sepakat, dan alasan yang disampaikan harus logis. Nah, kemudian pada tipe soal ini, siswa harus memilih apakah assertion-nya benar namun reasoningnya salah, atau sebaliknya, atau bisa jadi keduanya benar dan keduanya juga bisa jadi salah. Lalu ada tipe soal true or false. Dan yang terakhir ada tipe soal subjektif. Pada tipe soal true or false, siswa harus memilih apakah pernyataan yang diberikan benar atau salah. Kemudian pada tipe soal subjektif, pada tipe soal ini jawaban dituntut berasal dari perspektif siswa atau berasal dari pandangan siswa itu sendiri. Homework. Nah, pada fitur homework ini, siswa dapat mengakses pekerjaan rumah yang diperintahkan oleh guru. Nah, pada tugas rumah ini, siswa diharapkan dapat semakin meningkatkan keterampilan pengetahuannya mengenai materi teks cerita pendek. Di sini, guru dapat memberikan batas waktu pengumpulan, baik hari maupun waktu yang sudah ditentukan. Lalu pada kolom deskripsi, guru dapat memberikan pertanyaan atau perintah
mengenai materi yang akan dijadikan sebagai tugas rumah. Nah, misalnya pada deskripsi, pada kolom deskripsi ini kami memberikan tugas berupa bacalah cerpen dan identifikasi unsur pembangunnya. Nah, cerpennya dapat siswa akses melalui fitur question paper yang terhubung dengan link cerpen yang diberikan. Nah, setelah itu, jika siswa sudah menyelesaikan tugas rumah tersebut, siswa bisa mengakses atau mengklik Add Submission untuk mengumpulkan tugas rumah dalam bentuk file yang sudah ditentukan, misalnya bentuk PDF, oleh guru yang bersangkutan. Nah, setelah Add Submission, siswa bisa mensubmit sebagai langkah terakhir dalam mengerjakan tugas rumah dalam fitur Teachmin.